Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa saya sekalian. Baiklah, pada pagi hari ini tidak lupa saya ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti proses pembelajaran daring pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum proses pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, alangkah baiknya terlebih dahulu kita panjatkan doa agar pembelajaran kita pada pagi hari ini diberi berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, sebelum saya memasuki proses pelajaran pada pagi hari ini, tidak lupa dan tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada seluruh mahasiswa saya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara melakukan 3 hal, yakni yang pertama menjaga jarak, yang kedua memakai masker, dan yang ketiga mencuci tangan dengan sabun. Sebelum saya memasuki pembelajaran kali ini, saya akan memeriksa kehadiran mahasiswa saya terlebih dahulu ya. Yang pertama, Andini Eliana Putri, apakah hadir? Yang kedua, Miska Fonita, apakah hadir? Yang ketiga, Maya Anggreni, apakah hadir? Dan yang terakhir, Cici Shania Afdani, apakah hadir? Baik, terima kasih. Mahasiswa saya pada pagi hari ini hadir semuanya ya. Terima kasih atas kehadirannya. Baiklah, langsung saja saya masuk kepada proses pembelajaran pada pagi hari ini dengan judul Hak Asasi Manusia. Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, konsep terkait hak asasi manusia, dan yang kedua, bentuk-bentuk hak asasi manusia, dan yang ketiga, kesepakatan dan pembelajaran tentang hak asasi manusia. Adapun indikator pencapaian kompetensi atau IPK pembelajarannya yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan terkait konsep hak asasi manusia, dan yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan terkait bentuk-bentuk dari hak asasi manusia, dan yang ketiga, mahasiswa mampu menguraikan terkait kesepakatan dan pembelajaran tentang hak asasi manusia. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama agar mahasiswa dapat mengetahui apa saja konsep dari hak asasi manusia tersebut, dan yang kedua agar mahasiswa dapat mengetahui apa-apa saja bentuk dari hak asasi manusia, dan yang ketiga agar mahasiswa dapat menguraikan kesepakatan dan pembelajaran tentang hak asasi manusia tersebut. Pada kesempatan kali ini saya membawakan metode pembelajaran yaitu model pembelajaran problem-based learning. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama orientasi siswa pada masalah, yaitu berupa tayangan video. Dan yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar, yaitu mengelompokkan mahasiswa atau siswa ke dalam beberapa kelompok. Dan yang ketiga, membimbing pengalaman individual atau kelompok, yaitu berupa diskusi. Dan yang keempat, mengembangkan dan menyajikan pada masalah. Dan yang kelima, mengevaluasi dan menganalisis proses pemecahan masalah atau memberikan siswa evaluasi soal terkait hasil diskusi. Berikut adalah video terkait pelanggaran hak asasi manusia atau HAM, yaitu hak atas kebebasan dan keamanan. Saya putarkan dulu videonya ya, mohon dilihat dan dipahami.
Nah, bisa kita lihat pada video yang sudah saya tayangkan tadi, saya dapat menyimpulkan ada dua kesimpulan. Yang pertama, pada video tersebut terlihat ada seorang anak perempuan yang sedang diperlakukan tidak baik oleh teman-temannya. Anak perempuan tersebut mendapatkan bulian oleh teman-temannya, seperti dikatai cupu, lalu diperlakukan tidak layak. Bahkan ia tidak melawan sedikit pun, akan tetapi semakin ia diam dan tidak melawan, justru teman-temannya tersebut semakin membulinya. Hingga akhirnya anak perempuan tersebut memutuskan untuk bunuh diri dikarenakan tidak sanggup lagi menerima perlakuan bullying oleh teman-temannya tersebut. Namun saat ia hendak melakukan percobaan bunuh diri, ada salah seorang teman dari korban pembulian ini menolongnya dan memberikan motivasi serta support kepada si korban bully. Hingga akhirnya si korban bully tersebut tidak jadi bunuh diri dan menjalani kesehariannya dengan bahagia bersama teman-teman barunya. Jadi pada video di atas tadi, saya dapat menyimpulkan bahwasanya kita, terutama sebagai generasi penerus bangsa, untuk menanamkan pada diri kita masing-masing untuk jangan pernah membuli atau menghakimi seseorang. Karena tindakan pembulian tersebut termasuk pelanggaran HAM, yaitu melanggar dari salah satu bentuk HAM, yakni hak atas kebebasan dan keamanan. Selain dapat merusak mental si korban, pelaku korban bullying tersebut bisa dijatuhkan hukuman. Maka dari itu, dari sekarang jauhi kata bully, pembulian, marilah kita sesama manusia untuk saling menghormati dan saling menghargai satu sama lainnya. Ingat, jauhi dan stop bullying sebelum akhirnya mengakhiri nyawa manusia atau seseorang. Baiklah, mahasiswa saya sekalian, setelah saya menjelaskan sedikit dari materi tentang hak asasi manusia tersebut dan menampilkan video serta menyimpulkan sedikit dari video yang telah saya tayangkan, saya akan membagi mahasiswa sekalian ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok pertama Andini Eliana Putri dan Cici Chania Afdani, dan kelompok kedua Maya Anggraini dan Miska Fonita. Untuk mahasiswa sekalian, silakan berdiskusi. Saya berikan waktu 15 menit untuk mendiskusikan video tersebut dan menyimpulkannya dan menyimpulkan video tersebut. Mulai dari sekarang. Baiklah, apakah sudah disimpulkan video tersebut? Bagaimana? Sudah dapat kesimpulannya, mahasiswa saya sekalian? Oke, baik. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian hak asasi dan HAM. Hak merupakan adalah sesuatu yang benar atau kewenangan kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Atau dengan kata lain, bisa disebut sebagai kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu. Sedangkan asasi yaitu bersifat dasar, pokok atau fundamental. Dan yang paling intinya nih, yaitu HAM. HAM adalah hak yang bersifat dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia yang bersifat kodrat dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. HAM menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk HAM. Terbagi atas dua, yang pertama hak ekonomi, sosial, dan budaya, dan kedua hak sipil dan politik. Hak di bidang ekonomi, sosial, dan budaya ini terdiri atas hak atas pekerjaan, hak untuk membentuk serikat pekerja, hak atas jaminan sosial atau pensiun, hak atas penghidupan yang layak bagi diri, keluarga yang meliputi makanan, pakaian, dan perumahan, dan yang terakhir yaitu hak atas pendidikan.
Selanjutnya yaitu hak-hak sipil dan politik, terdiri atas hak hidup, hak atas kebebasan dan keamanan, hak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama, hak untuk berpendapat tanpa gangguan, hak atas kebebasan berkumpul, dan hak untuk berserikat. Nah, sesuai video dan materi yang sudah saya bahas di atas tadi, yang kita bahas di video kali ini dan di pembelajaran kali ini yaitu tentang hak atas kebebasan dan keamanan. Videonya sudah saya tayangkan dan sudah saya simpulkan, dan mahasiswa sekalian pun sudah saya bagi dalam beberapa kelompok dan sudah menyimpulkan sesuai pemahaman saudara masing-masing. Dan hak tersebut termasuk ke dalam bentuk hak-hak sipil dan politik pada bentuk-bentuk hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu nilai-nilai HAM, terdiri atas partikular dan universal. Di antaranya yaitu yang pertama, teori realitas atau realistic theory, yakni fakta adanya egoisme manusia. Dan yang kedua, teori relativitas kultural, yaitu bahwa nilai moral dan budaya bersifat partikular. Dan yang ketiga, teori radikal universalisme atau radikal universalisme, yang berarti bahwa HAM itu universal dan tidak bisa dimodifikasi untuk menyesuaikan adanya perbedaan budaya dan sejarah suatu negara. Selanjutnya yaitu HAM universal, yaitu HAM yang telah diakui oleh masyarakat dunia. Terdiri atas yang pertama, kebebasan berbicara, berpendapat, dan pers. Yang kedua, kebebasan beragama. Yang ketiga, kebebasan berkumpul dan berserikat. Yang keempat, hak atas perlindungan yang sama di depan hukum. Dan yang terakhir, hak atas pendidikan dan penghidupan yang layak. Materi selanjutnya yaitu tentang kesepakatan tentang HAM, yang terdiri atas 1. Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948. Yang kedua, Convention of Genocide pada tahun 1948. Yang ketiga, kerja paksa pada tahun 1957. Yang keempat, diskriminasi gender pada tahun 1951 dan 1962. Yang kelima, diskriminasi ras pada tahun 1965. Yang keenam, Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Dan yang ketujuh, Covenant on Civil and Political Rights. Adapun pembelajaran HAM yang akan dibahas pada kali ini yaitu yang pertama, hak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa membedakan jenis kelamin. Yang kedua, hak mendapatkan pelayanan yang sama. Yang ketiga, hak dipelihara dan mengetahui orang tua. Selanjutnya, hak mendapat kewarganegaraan, hak mendapatkan perlakuan yang adil, hak mendapatkan perlindungan terhadap rahasia pribadi, hak mendapatkan kesempatan untuk berbicara, dan lain-lain. Baiklah, berarti pada pembelajaran kali ini dapat disimpulkan bahwasanya setiap manusia itu berhak mendapatkan hak asasi manusianya, dikarenakan setiap manusia itu berhak memiliki kewenangan kekuasaan untuk berbuat sesuatu, atau dengan kata lain kita bisa sebut sebagai kekuasaan benar atau sesuatu yang menuntut sesuatu. Baiklah, saya kan tadi sudah menjelaskan materi tentang hak asasi manusia, dan saya sudah menayangkan video dan sudah membagi kalian ke beberapa kelompok, dan di sana kalian sudah melakukan diskusi dan diskusi untuk memahami dan menyimpulkan apa maksud dari video tersebut dan apa kaitannya dengan materi yang telah saya jelaskan pada pagi hari ini. Setelah semuanya dikerjakan, saya sudah membuat link evaluasi untuk para mahasiswa saya agar dapat mengisi di link tersebut sesuai dengan hasil diskusi dan pemahaman serta materi yang sudah saya jelaskan pada pagi hari ini. Nih, tolong diisi ya, isi emailnya, namanya, dan NIM-nya. Dan soal-soalnya sudah saya tuliskan di sini, dan para mahasiswa saya harap menjawabnya sesuai pemahaman dan pengertian dari saudara masing-masing setelah mendengarkan apa yang telah saya jelaskan dan setelah melihat apa yang sudah saya tayangkan oleh video serta saya simpulkan sedikit tadi.
Baiklah, untuk para mahasiswa saya setelah mengisinya, harap mengirim secepatnya sesuai waktu perkuliahan kita pada pagi hari ini ya. Saya tunggu ya. Baiklah, mungkin pada pagi hari ini segitu dulu pelajaran dan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya minta maaf jika ada kekurangan kata atau kekurangan materi ataupun kesalahan dalam penyampaian pada kelas virtual daring pada pagi hari ini. Terima kasih kepada mahasiswa saya semua yang telah mengikuti proses pembelajaran pada pagi hari ini dengan saksama dan penuh hikmat. Baiklah, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya izin live ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.